Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Introduction to SAP Navigasi. Kelompok kami beranggotakan yang pertama dengan saya sendiri, Risna Dwi Duliana, dengan NIM 2020300855. Kedua ada Nabila Aurelia dengan NIM 2020310087. Ketiga ada Dwi Oki Rahmawati dengan NIM 2020310089. Yang keempat ada Audrey Isnaini dengan NIM 2020310158. Yang kelima ada Cindy Mauridia dengan NIM 2020310161. Yang keenam ada Amelia Intan dengan NIM 2020310164. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pengertian SAP. Sebelum kita masuk ke dalam sejarahnya SAP, untuk pengertian SAP sendiri yaitu sebuah perangkat lunak yang berbasis ERP atau Enterprise Resource Planning yang digunakan untuk menjalankan manajemen aktivitas sehari dari sebuah organisasi atau perusahaan. Untuk sejarahnya, pada tahun 1972, 5 mantan pegawai IBM meluncurkan perusahaan bernama SAP atau System Analysis and Program Development dengan karyawan yang berjumlah 9 orang. Pada tahun 1979, SAP memakai pendekatan yang baru ke perangkat lunak SAP yaitu SAP R-2. Pada tahun ini, karyawan bertambah menjadi 60 orang. Nah, pada tahun 1992 mengalami perkembangan lagi yaitu melakukan peluncuran SAP R-3 ke pasar umum. Nah, pada tahun ini juga mengalami pertambahan anggota mencapai 3.200 orang. Nah, pada tahun 2000 pengguna SAP itu semakin meningkat. Nah, untuk itu SAP memperluas portofolio bisnis, portofolio produk dan layanan. Oleh karena itu, SAP berubah dari komponen menjadi penyedia solusi. Pada tahun 2004, Enterprise Service Architecture memberikan versi pertama SAP NetWare 04. Selanjutnya ada yang pertama unexplainary corporate culture atau budaya perusahaan teladan, yaitu karyawan baru itu diperkenalkan ke dunia SAP melalui acara orientasi khusus, program pelatihan, dan konsep mentoring yang memastikan setiap karyawan itu memiliki panduan praktis. Yang kedua ada Achievement Orientation Creativity and Innovation, yaitu orientasi prestasi, kreativitas, dan inovasi. Nah, dalam hal ini budaya SAP menawarkan sejumlah besar kebebasan pribadi. Nah, dalam kebebasan ini itu untuk memotivasi dan menginspirasi karyawan untuk mengembangkan dan mewujudkan ide-ide mereka. Nah, konsep kreatif dan inovasi dan ide-ide baru selalu diterima dalam tim dan didukung. Dukungan ini itu untuk mendorong setiap karyawan dan meningkatkan produktivitas baik di dalam tim maupun di luar batas departemen. Yang ketiga ada training through personal development atau pelatihan melalui pengembangan pribadi. Nah, dalam hal ini tuh karyawan SAP harus bereaksi secara fleksibel terhadap perubahan dan pengetahuan. Dalam hal ini, budaya SAP juga berarti bahwa waktu kinerja yang fleksibel digunakan untuk keuntungan terbaik dan menerima tanggung jawab pada tahap awal sebagai insentif untuk tanggung jawab pada tahap awal sebagai insentif untuk berprestasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya, Nabila Aurelia Ramadhani, dengan NIM 2020310087, akan melanjutkan presentasi dari saya. Selanjutnya itu ada SAP Social Engagement. SAP Social Engagement merupakan keterlibatan sosial dalam SAP, di mana hal ini itu akan menjadi komponen yang penting dalam strategi perusahaan SAP. Nah, yang pertama itu ada corporate citizenship. Corporate citizenship ini maksudnya SAP itu berperan penting untuk menciptakan lingkungan yang produktif dan bermanfaat bagi semua orang. Maka, SAP ini akan mempromosikan kemitraan dan kerjasamanya dengan semua organisasi sosial dan juga terlibat secara aktif dalam kegiatan sosial ilmiah dan juga budaya. Yang kedua ada regional engagement. Dalam hal ini, perusahaan SAP memiliki motto yaitu Promote Development, Seize Future Opportunities through Innovation. Artinya, SAP ini akan mendukung organisasi dan lembaga di wilayah lokal antar cabangnya. Selanjutnya ada yang ketiga, Government Relations. Government Relations ini maksudnya SAP akan sangat mendukung program nasional dan internasional yang ramah pelanggan, adil, andal, dan juga berdasar pada ekonomi pasar. Dan yang keempat ada sport sponsorship. Maksudnya, SAP akan mendukung acara olahraga kompetitif dan keinginan untuk menjadi yang terbaik dalam disiplin tertentu. Nah, selanjutnya yaitu apa itu ERP? ERP atau Enterprise Wide System adalah suatu pengaturan yang integrasikan fungsi bisnis dan proses dari sebuah organisasi ke dalam satu aplikasi yang biasanya itu berjalan pada RDBMS atau Relational Database Management System. Untuk lebih jelas tentang ERP, maka akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Duyo Kiramawati dengan NIM 2020310089. Berikut ini adalah produk overview. SAP menawarkan palet besar produk untuk perusahaan dari semua ukuran. SAP menyediakan produk terukur yang dapat disesuaikan dengan ukuran dan terus berubah proses dari sebuah perusahaan. Yang pertama itu SAP Business Suite adalah paket lengkap solusi perusahaan terbuka yang menghubungkan semua orang yang terlibat informasi dan proses, dan karena itu meningkatkan efektivitas hubungan bisnis. Selanjutnya adalah MySAP ERP, mencakup semua proses bisnis penting di dalam perusahaan dan menyediakan fungsi untuk kantor pusat perusahaan dan anak perusahaan kecil. Lalu yang kedua itu MySAP All-in-One adalah nama merek untuk vertikal atau khusus industri atau solusi khusus negara yang didasarkan pada teknologi MySAP Business Suite dan dikembangkan bersama dengan mitra SAP. Lalu yang terakhir itu SAP Business One adalah solusi ERP terintegrasi yang komprehensif dengan antarmuka yang mirip dengan Microsoft Windows. Lalu selanjutnya adalah Solution and Component. SAP NetWeaver dibagi menjadi 3 area. Yang pertama People Integration, yang kedua Information Integration, yang ketiga adalah Process Integration. People Integration memastikan bahwa karyawan memiliki informasi dan fungsi yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka secepat dan seefisien mungkin. Lalu yang kedua ada Information Integration, digunakan untuk mengelola semua data yang relevan dengan perusahaan. Ini termasuk data untuk perusahaan sendiri dan data yang terkait dengan pihak ketiga. Lalu yang ketiga adalah Process Integration, memastikan bahwa proses bisnis berjalan di seluruh sistem batas dalam sistem yang heterogen. Ini dicapai dengan menggunakan paket data XML dan skenario alur kerja. Contohnya seperti pertukaran SAP
infrastruktur SAP 11 memainkan peran sentral di sini. Lalu selanjutnya adalah karakteristik yang menentukan dari SAP dan aplikasi. Yang pertama adalah cross dan fungsional, yang kedua composite, yang ketiga cross dan system, yang keempat information dan driven. Cross dan fungsional dapat diimplementasikan dengan banyak aplikasi dan sumber informasi. Lalu composite menjalankan alur kerja dan proses bisnis yang fleksibel secara mandiri dan infrastruktur yang mendasarinya. Lalu selanjutnya adalah cross system, mendukung transfer informasi yang kompleks, konteks atau relevansi, sebagai serta komunikasi dalam bisnis itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah information driven, memungkinkan proses cerdas yang didorong oleh keputusan yang relevan informasi bisnis. Hal ini memungkinkan untuk perusahaan membuat informasi strategi keputusan yang dapat terus evaluasi dan berlaku. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Audrey Sinaini dengan NIM 158. Nah, untuk slide selanjutnya ini mengenai SAP QUI dan SAP Logon. Nah, Anda dapat mengakses SAP menggunakan program front-end dengan berbagai macam desain. Namun, semua komponen SAP dapat diakses menggunakan program front-end yang umum, yaitu SAP Graphical User Interface atau SAP QUI. Nah, SAP QUI ini merupakan program standar untuk mengakses hampir semua SAP solution. Beberapa varian SAP QUI tersedia. Varian ini semuanya setara secara grafik, tetapi diadaptasi untuk digunakan pada situasi yang berbeda agar lebih simpel. Terdapat deskripsi tambahan yang berhubungan dengan SAP QUI untuk Windows. Untuk memulai SAP QUI, SAP menyediakan program lain, yaitu SAP Logon. Saat Anda memakai SAP Logon, maka Windows akan menampilkan list SAP System di mana Anda dapat melakukan logon. Slide selanjutnya ini mengenai proses logon. Nah, sebelum Anda logon untuk pertama kali, sistem administrator akan memberikan password default. Nah, pada saat proses logon, Anda harus memasukkan password baru yang hanya Anda ketahui sendiri. Setelah itu, menggunakan password yang telah Anda buat setiap logon. Nah, tentang multiple logon dan multiple session, ada dua cara untuk membuka SAP, yaitu dengan menggunakan multiple logon atau multiple session. Jika menggunakan multiple logon, maka sistem akan membuatkan logon baru untuk user. Anda hanya diperbolehkan logon satu kali saja per satu sistem SAP. Jika ingin membuka banyak Windows, maka dapat menggunakan multiple session. Dengan menggunakan multiple session, Anda dapat membuka beberapa Windows pada komputer yang sama. Sistem SAP dapat mendeteksi apabila terjadi multiple logon untuk alasan keamanan dan lisensi. Terdapat beberapa warning yang muncul apabila Anda melakukan multiple logon. Anda dapat membuat session baru kapan saja, dan itu sangat berguna pada saat Anda ingin menyelesaikan sebuah transaksi, tetapi membutuhkan informasi untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Namun, jika Anda membuka terlalu banyak session, maka sistem dapat menjadi lambat. Baik, untuk slide selanjutnya ini mengenai metode untuk personalisasi antarmuka pengguna. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan itu yang pertama, ubah tata letak layar SAP isi akses. Yang kedua, lacak riwayat masukan. Yang ketiga, masukkan tampilan pesan status di jendela pop-up. Yang keempat, setel preferensi data. Dan yang terakhir yaitu sesuaikan tampilan warna dan perilaku layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Cindy Maulidia Putri dengan NIM 161 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya.
navigating in the SAP system. Untuk menggunakan sistem SAP secara efisien, pengguna perlu membiasakan diri dengan layar dan navigasi dalam sistem SAP. Di dalam PPT ini, yang ada pada tampilan ini adalah struktur layar pada sistem SAP. Struktur layar. Layar SAP isi akses adalah layar awal default dalam sistem SAP. Sisi kiri layar berisi hierarki menu yang tersedia untuk Anda di sistem SAP. Anda dapat menggunakan sisi kanan layar untuk menampilkan logo perusahaan Anda. Grafik ini tersedia secara terpusat oleh administrator sistem Anda dan tidak dapat dikustomisasi oleh pengguna individu. Layar SAP dapat berisi elemen layar sederhana berikut. Yang pertama ada menu common field atau bidang perintah, yang kedua ada menu bar atau bilah menu, yang ketiga ada bilah alat standar atau standar toolbar, kemudian bar judul atau title bar, toolbar aplikasi atau application bar, kotak centang atau checkbox, kemudian tombol radio atau radio buttons, tab, dan status bar. Next. Opsi navigasi. Ada beberapa opsi untuk menavigasi dalam sistem SAP. Yang pertama ada memasukkan kode transaksi di common field. Yang kedua, pilih item dari menu di bilah menu. Yang ketiga, pilih item dari daftar favorit atau dari menu pengguna berbasis peran. Next. Selanjutnya ada menggunakan kode transaksi. Anda dapat memasukkan kode transaksi sistem di bidang perintah untuk langsung membuka transaksi atau fungsi. Ini sangat mudah asalkan Anda mengetahui kode transaksi untuk transaksi atau fungsi yang Anda inginkan. Anda dapat menemukan kode transaksi dengan terlebih dahulu menavigasi ke transaksi, lalu memilih sistem status. Konvensi berikut adalah tip hemat waktu yang penting untuk menggunakan kode transaksi. Yang pertama ada garis miring N untuk membatalkan transaksi saat ini. Yang kedua, garis miring NXXXX untuk memulai transaksi tertentu secara langsung dari transaksi lain. Garis miring O untuk menampilkan ikhtisar sesi. Garis miring O XXXX untuk memulai transaksi yang ditentukan dalam sesi baru. Garis miring NEN untuk mengakhiri sesi masuk dengan jendela sembulan konfirmasi. Garis miring NEXT untuk mengakhiri sesi masuk tanpa jendela pop-up konfirmasi. Garis miring I untuk menghapus sesi Anda saat ini. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amelia Intan Kumalasari dengan NIM 2020-310164. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu role based user menu. Nah, atau menu pengguna berbasis peran. Nah, jadi SAP ini menawarkan dua format untuk menampilkan menu transaksi laporan atau berbasis web aplikasi. Ini adalah menu standar SAP dan menu menggunakan berbasis lengkap dari semua kemungkinan transaksi dan laporan yang ditawarkan dalam sistem. Pengguna dapat mengubah aspek peran yang ditugaskan kepada mereka, misalnya dengan menggunakan daftar favorit mereka sendiri. Nah, petunjuk dari administration system dapat menggunakan tabel user SMM untuk menentukan aplikasi pengguna yang diizinkan atau tidak untuk beralih antara menu SAP dan menu berbasis peran. Jika kedua menu tidak diizinkan, maka berbasis peran pengguna menu ditampilkan. Menu SAP menu berbasis peran, jika kedua menu tidak diizinkan, maka berbasis peran pengguna menu ditampilkan. Profil otoritas dihasilkan sesuai dengan aktivitas tergantung dalam peran sehingga membatasi otoritas setiap pengguna SAP. Nah, sistem hanya untuk kegiatan tersebut divirtualkan perusahaan oleh MySAP
dan pengguna browser web untuk melihat dan menjalankan tugas dan dari kegiatan yang diperlukan. Next. Nah, kemudian ada My Favorite dan status bar. Nah, My Favorite itu sendiri adalah dalam SAP EC Access dapat membuat daftar favorit yang terdiri dari transaksi, tautan, ke file, dan juga alamat internet. Nah, menggunakan favorit di SAP EC Access, Anda dapat membuat daftar favorit yang berisikan tentang transaksi, tautan, ke file, tautan, alamat internet. Daftar favorit awalnya kosong dapat diedit oleh setiap pengguna sesuai dengan preferensi mereka. Anda hanya dapat memilih daftar favorit yang Anda sendiri. Nah, kemudian ada status bar. Nah, status bar itu sendiri adalah memberikan informasi umum mengenai sistem SAP dan transaksi atau tugas yang sedang dikerjakan. Nah, status bar itu sendiri memberikan informasi umum tentang sistem dan transaksi SAP atau tugas yang sedang Anda kerjakan. Di sebelah kiri bila status pesan sistem adalah ditampilkan di ujung kanan bila status berisi 3 bagian, 1 dengan server informasi dan 2 dengan informasi status. Kemudian, next. Nah, selanjutnya adalah, pertama, tentang using help. Nah, yang pertama adalah help features. Kedua ada application help, 3 SAP library, dan 4 glossary, 5 listen note, 6 SIP need, 7 feedback, dan 8 setting. Nah, fitur bantuan atau using help. Sistem SAP menyediakan bantuan online yang komprehensif. Anda dapat menampilkan bantuan dari setiap layar. Dalam sistem Anda selalu dapat meminta bantuan menggunakan menu bantuan atau menggunakan ikon relevan. Menu bantuan berisi opsi berikut. Pertama, help features atau bantuan aplikasi. Bantuan aplikasi menampilkan bantuan komprehensif untuk aplikasi saat ini. Memilih opsi menu di layar awal menampilkan bantuan untuk memulai dengan SIP. Nah, kedua, aplikasi hub atau perpustakaan hub. Semua dokumentasi online dapat ditemukan di sini. Keempat, glossary. Glossary. Anda dapat mencari definisi istilah dari glossarium. Itu dari beberapa istilah-istilah. 5. Release note atau catatan rilis. Ini menyampaikan catatan yang menjelaskan perubahan fungsional yang terjadi antara sistem SAP yang teriris. Kemudian SAP need. Ini memungkinkan Anda untuk masuk ke dalam SAP need. Kemudian yang ketujuh ada feedback atau masuk. Umpan balik memungkinkan Anda untuk mengirim pesan atau ujung depan SAP need layanan SAP system. Dan yang terakhir setting atau pengaturan. Pengaturan memungkinkan Anda memilih pengaturan untuk bantuan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.